2024. Kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah untuk para caleg dari Partai Amanat Nasional. Dasarnya Pancasila, itu kita. Jadi ada kiai dukungan banyak, tapi mengajak PAN ini jadi partai khilafah internasional, ya kita tolak. Bukan, kita nggak sama, beda. Saya kan kiai Pak, ya enggak, beda. Tujuannya beda sama kita tolak. Ada yang lain mau kita ini negara komunis, kita juga tolak. Nggak sama tujuannya. Jadi yang paling pokok saudara, jelaskan kepada masyarakat tujuan berpartai PAN ini kita bergabung bersama-sama karena kita punya cita-cita, tujuan, platform yang sama. Boleh dari Papua, boleh dari Aceh, boleh dari mana saya, dari mana saja. Kader, 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 PAN, PAN, PAN. Nah, kita mau siapa? Ya ternyata kita kalau karena itu saya minta ini sampai tuntas. Habis ini sudah kita akan monitor informasi pekerjaan lapangan. Orang sudah ngatur semua. Ini tanya saya Daulay, bagaimana sulitnya itu pemilihan KPU dan Bawaslu. Cuman belum sekarang saya ngomongnya, nanti lah. Bagus, logistik bagus. Kalau tidak tahu caranya menang, ya nggak bisa menang. Pemilu 2024 besok mulai hari ini kita harus terdata, terukur, faktual. Jadi otomatis harus menjadi caleg. Maka yang pertama kita kerjakan evaluasi dulu pengurus saudara, pengurus kabupaten, pengurus kota, DPW mengevaluasi pengurus provinsinya. Evaluasi, layak nggak ini untuk mencaleg? Gitu. Layak atau tidak menjadi caleg itu ukurannya sederhana. Orang ini mampu membuat jaringan atau mencari teman, tidak. Itu pengurus kabupaten kota itu paling penting. Dia punya biaya operasional harian saja untuk dia, nggak harus uang banyak, tapi dia mampu membangun jaringan. Evaluasi. Nah, bagaimana nanti pembiayaan itu besar tuh? Nggak kecil tuh. Karena harus baju dan kasih transport, artinya kalau 2 juta kali 50.000, 100 miliar untuk anaknya. Kalau bajunya, berapa harga baju gini? Mas Toto gimana? Berapa baju gini? 50.000 dapat nggak? Nggak dapat lagi. Dulu saya beli 50.000, 48.000. Sekarang nggak dapat lagi. Depan tuh katanya ada 50, kata yang tadi. Ya berapa ya? Ya ini berapa harganya? 50 bang. Kita bangun semua ya sebenarnya. Nggak dapat 50. Nggak dapat. Di sini kita evaluasi pengurus dulu. Yang mampu segera bikin teman, langsung dijadwalkan. Saudara-saudara juga bisa cari calon DPR. Yang tadi itu yang nyari calon DPR itu Nasrul sama Nurdin. Gratis, tidak dipungut bayaran dan terbuka untuk umum. Harus ada seperti itu, biar orang berbondong-bondong. Seperti itu Pak. Jadi artinya buat saya harus ada syarat. Kalau misalnya itu memang calegnya atau pencalekannya banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi kalau ada improvisasi
partisipasi dari DPW DPD, tapi jangan sampai ngelahi ukuran besarnya bang saya. Tadi saya bilang tadi semua orang boleh mencari. Yang kedua, tidak ada yang urusan dengan duit. Ya. Oleh karena itu mungkin KPPD perlu menyampaikan ini kata Mas Iqbal tadi di tempat-tempat strategis, spanduk, baliho, stiker, banner atau di media sosial bahwa PAN itu tidak memungut biaya apapun terhadap caleg. Nah, persoalan syarat tadi saya kira dari perkembangan ya, atau tadi saya tahu itu saudara Pak Arif dari Sipil Kalteng itu bagus syarat untuk orang bersungguh-sungguh. Pemilihan di tingkat kabupaten kota, kita kemudian memastikan bagi caleg yang mendapatkan kursi utuh, satu orang caleg utuh tanpa harus diberikan kompensasi, maka hadiahnya 500 juta. Bagi caleg provinsi yang mendapatkan kursi sendiri, bawa sendiri, hadiahnya 1 miliar. Nah, kami berharap DPP juga seperti itu, buat kemudian bagi semua caleg DPR RI yang misalnya mendapatkan kursi sendiri, ada apresiasi dari DPP. Ini reward and punishment untuk memastikan bahwa memang yang mendapatkan kursi dengan suara banyak itu ada perhitungan beda. Karena kalau tidak, maka semua akan menganggap saya cukup suara 100.000 cukup jadi DPR RI, suara 60.000 cukup jadi, suara 5.000, 6.000 cukup jadi di tingkat kabupaten. Tidak ada upaya untuk menambah kursi menjadi 2 atau mungkin menjadi 3 di setiap daerah pemilihan. Begitu juga hal-hal yang lain, saya kira karena waktunya 3 menit tidak akan cukup untuk kita paparkan, tapi yang kami hormati dan kami cintai saudaraku Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, dan juga Sekjen yang sudah hadir, Ketua KPPN, Saudaraku Yandri, dan juga seluruh Ketua DPW, pimpinan DPP. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, Saudaraku Mbak Dian, Pak Bakri, dan juga seluruh anggota DPD yang juga hadir, dan pimpinan DPD yang hadir secara virtual di seluruh Indonesia. Izinkan kami menyampaikan laporan sesuai permintaan dari Ketua KPPN terkait dengan kepentingan ataupun persyaratan verifikasi partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Izinkan saya memperlihatkan, ini adalah rumah kami di Partai Amanat Nasional tingkat DPW di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ni'mati susanto beserta jajarannya, ketua DPW PAN se-Indonesia, ketua DPW Puan, ketua DPW BM PAN se-Indonesia, seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Makbul, Sekretaris DPW PAN Kalimantan Utara, sekaligus Ketua BM PAN Kalimantan Utara. Mohon maaf, Ketua DPW PAN tidak dapat hadir karena hasil pemeriksaan PCR beliau dinyatakan positif. Baiklah, kami dari DPW PAN Kalimantan Utara akan menyampaikan terkait verifikasi partai politik. Kalimantan Utara telah melaksanakan musyawarah wilayah DPW PAN. Insya Allah dalam waktu dekat Ketua DPW PAN akan menghadap ke DPP untuk persiapan pelantikan. Kami juga sudah melaksanakan musda di 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Alhamdulillah, untuk SK sudah ada 4 yang terbit. Adapun 1 SK belum terbit karena masih dalam proses pengajuan. Mengenai jumlah keterwakilan perempuan di kepengurusan keterwakilan perempuan, setiap DPD di Kalimantan Utara juga kita sudah berikan password untuk input data. Insya Allah dalam waktu dekat setelah rakornas ini kita akan akselerasi untuk segera menginput data-data yang dibutuhkan oleh KPPN.
Kemudian untuk input KTA juga insya Allah dari 625.000 jiwa yang ada di Kalimantan Utara, insya Allah kita akan segerakan akselerasi untuk menginput batas minimal KTA yang mesti diinput. Terkait perolehan kursi yang ada di Kalimantan Utara, untuk saat ini ada 4 dapil, hanya 2 dapil yang terisi, masing-masing 1. Insya Allah kedepannya kami akan berusaha untuk minimal setiap dapil 1 kursi. Kemudian di kabupaten kota, Kabupaten Tanah Tidung 4 kursi, dan kita mendapatkan ketua DPRD dan bupati, ketua DPW PAN Kalimantan Utara. Untuk di Kota Tarakan 1 kursi, untuk Kabupaten Nunukan dan Malinau masih kosong. Insya Allah setelah agenda Rakornas ini kita akan akselerasi. Kalau bicara masalah berpartai, saya justru menikmati seperti halnya kayak saya bikin film, sama halnya saya menikmati bikin sinetron. Dan buat saya jadi happy terus, nggak ada yang nggak happy, semuanya saya bikin happy semuanya gitu ya. Nah, untuk happy itu makanya dibuat gimmick-gimmick. Gimmick-gimmick itu adalah bagaimana caranya memberikan sesuatu informasi tetapi dibungkus dengan kekinian gitu ya. Nah, contoh misalnya gini, kalau masalah DPD sudah selesai, dan alhamdulillah saya bikin gimmick adalah bagaimana caranya sekarang saya bedah DPC dan juga bedah ranting. Karena buat saya untuk mendapatkan saksi-saksi yang bagus, karena begini Ketum, saya melihat selama ini kalau untuk mendapatkan kursi pasti yang bekerja itu adalah caleg. Nah, sekarang saya pengen membuktikan, dan itu alhamdulillah periode kemarin juga saya buktikan bahwa juga ada masukan juga atau mendapatkan suatu partainya naik juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus melakukan yang namanya tadi bedah DPC dan juga bedah ranting. Yaitu kita datangin ke rantingnya, pengurusnya dan sebagainya.